SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, seberapa istimewanya Baitul Maqdis dan aknafu Baitul Maqdis, Palestina?" Kata Nabi, "Ardul mansyar wal mahsyar." Palestina adalah negeri untuk bertebaran manusia dan negeri untuk bangkitnya manusia. Artinya hari hisab akan terjadi di Palestina. Kita disidang di hadapan Allah itu di Palestina, bukan di Indonesia, bukan di tempat-tempat kita masing-masing, tetapi di tanah Palestina yang mulia. Sehingga siapa yang paling banyak memberikan bukti keimanannya, amal solihnya, saham dakwahnya untuk Palestina, maka dialah orang yang paling mudah hisabnya di padang mahsyar kelak. Palestina bukan hanya soal dunia, tetapi soal akhirat kita. Nasib kita nanti di akhirat di yaumul mahsyar tergantung dengan seberapa baik perhatian kita kepada Palestina. Jika hari ini kita mentelantarkan Palestina, maka kita akan menjadi manusia yang terlantar di padang mahsyar. Jika hari ini kita perhatian kepada Palestina, maka kita menjadi orang yang dinaungi di padang mahsyar dan diperhatikan oleh Allah kemudian Rasulnya. Maka sekarang kita akan buktikan perhatian kita kepada Palestina dengan doa, dengan belajar, dengan berkarya, dan juga tidak menutup kemungkinan dengan harta kita. Coba renungkan satu kisah kecil tentang berinfak fisabilillah. Ketika suatu hari Nabi sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki muhajir, baru datang berhijrah dari kota Mekah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya lapar. Ya Rasulullah, saya belum makan." Kemudian Nabi berdiri dan mengatakan, "Tunggu, saya akan carikan makan untukmu di rumah istri-istri saya." Sehingga Nabi keliling dari satu rumah ke rumah yang lain di antara rumah keluarganya. Ternyata Nabi tidak menemukan makanan di rumah keluarganya. Saking Nabi hidup dalam keadaan sangat sederhana. Tetapi Nabi tidak berputus asa. Nabi adalah orang yang tidak akan berhenti membantu seseorang yang meminta bantuan beliau. Jika beliau tidak bisa membantunya sendiri, maka beliau akan mencari seseorang yang bisa membantu orang tersebut. Artinya beliau tidak akan berhenti. Maka Nabi berdiri mengatakan, "Wahai kaum muslimin, wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menginfakkan sebagian dari makanannya untuk orang ini? Siapa di antara kalian yang punya kurma, punya gandum, punya roti, punya daging di rumahnya, berikanlah kepada orang ini." Hening, tidak ada yang mengangkat tangan. Sampai tiba-tiba ada seorang laki-laki mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Dia langsung maju ke depan, kemudian dia meletakkan segenggam kurma di depan Nabi. "Hadza, ini ya Rasulullah, fisabilillah, untuk di jalan Allah. Hadza li akhi al-muhajir, ini untuk saudaraku muhajir." Segenggam kurma yang mungkin hanya beberapa butir saja. Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah mendoakan laki-laki itu dengan doa yang sangat baik dan luar biasa. Sampai kemudian para sahabat yang hadir merasa cemburu kepada laki-laki ini, yang mendapatkan doa dari Nabi langsung. Didoakan ampunan dosa, surga, dan banyak kebaikan yang lain. Mereka cemburu. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi, memberikan segenggam kurma, sekarung kurma, roti, daging, madu, dan apapun yang mereka punya di rumah mereka. Sampai di depan Nabi ada banyak makanan yang bertumpuk, kurma, gandum, roti, dan berbagai macam makanan-makanan yang baik. Lalu Nabi bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Siapa yang di dalam Islam menjadi teladan dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan dari orang-orang yang mengikuti teladannya. Artinya apa? Sesungguhnya dari semua infak yang diberikan kepada Nabi pada hari itu, orang yang paling banyak mendapatkan pahala di sisi Allah bukan orang yang membawa segandum kurma, sekarung kurma, sekarung gandum, bukan. Orang yang paling banyak mendapatkan pahala di sisi Allah hari itu adalah orang yang memberikan segenggam kurma, tetapi dia yang pertama, karena yang lain mengikutinya, sehingga dia mendapatkan pahala dari siapapun yang mengikuti kebaikan itu. Mudah-mudahan
perjalanan Syekh Mahmud Al-Khur di Indonesia yang dimulai pertama kali malam ini akan menjadi inspirasi buat Indonesia untuk 1 bulan ke depan untuk